Oke, jadi kita mulai langsung dari nomor satu ya. Jadi ini adalah suatu deret geometri ya. Oke, deret geometri yang punya apa? A-nya atau suku awalnya adalah 3/2. Terus rasionya adalah negatif setengah ya. Dan N-nya berapa ini? 7 ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus deretnya ya. Yaitu adalah 3/2 kalikan dengan satu dikurangi negatif dikurangi R-nya ya, pangkat N yaitu 7 dibagi dengan satu dikurangi R. Oke, jadi dia tetap 3/2 di sini. Nah, ternyata yang sana juga dapat 3/2 ini ya. Yang bawah ternyata 3/2. Yang ini jadinya karena pangkat 7 dia negatifnya tetap jadi negatif ya. Kalau pangkat 7 ya berarti dia satu tambah 1/2 pangkat 7. Oke, seperti itu. 3/2-nya bisa kita coret, sisanya tinggal satu plus satu per, kayaknya enggak ya. Bentar. N-nya 8 ya. Saya coba. Satu 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, ternyata 8 ya. 8. Jadinya ini 8 ya. Yang itu juga demikian. Karena negatif jadi gitu ya. Oke, jadinya ini negatif 2/8. Yes. Yaitu satu dikurangi satu per 256. Makanya jadinya 255 per 256 ya. Oke, itulah jawabannya. Sip. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya lihat di chat itu sudah beberapa yang bisa ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke yang nomor dua ya. Nah, nomor dua itu seperti itu. Jadi dari 50 kartu diambil dua ya. Setiap kartunya bertuliskan mulai 1 sampai 50 ya. Terus kita cari peluang bahwa dua kartu yang ditarik tadi itu atau diambil, keduanya adalah kelipatan 4 atau keduanya kelipatan 9. Oke, kita cari masing-masing ya. Kelipatan 4 berapa ya? Jadi ada arah sih. Oke, floor dari 50 bagi 4 kelipatan 4 ya. Oke, berapa ini? 12 ya? Setengah. Itu hasilnya 12,5. Jadi ada 12. Ya, 12 ya. Jadinya ini 12 multiple, terus ada berapa? Kalau yang 9 ada 5 ya. 5. Oke, selanjutnya KPK-nya 36 ya. Di 50 dibagi 36 ya.
Itu ada satu saja ini ya. KPK, kalau bahasa Inggrisnya itu LCM ya, atau Lowest Common Multiple ya. Oh, Empat. KPK. Ya, KPK ya, yaitu 36. Oke, ini kita menggunakan KPK biar nggak double counting ya, karena nanti 36 itu dihitung dua kali. Dihitung di kelipatan 4 juga dihitung di kelipatan 9 ya, makanya kita kurangi itu nanti ya. Nama prinsipnya itu adalah inklusi Dari eksklusif ya. irisan. Ya, irisan mirip diagram Venn ya. Jadinya berapa ini? Untuk cari NA-nya ya, NA-nya itu akan sama dengan 12 ditambah 5 dikurangi 1 ya, yaitu berapa? 16 ya. Sedangkan untuk NS-nya, totalnya ada berapa? Kalau dari 50 diambil 2 berarti, oh kok gitu sih? Diambil dua Emang. ya, ini kan ambil satu ya. Sebentar. Saya. Kalau kita mau ambil 2 berarti NA-nya itu langsung aja ya. Karena ini cuma ada satu. Yang 36 cuma ada satu, kita nggak bisa ambil 2 ya. Makanya bisa langsung kita tambah aja ya. Jadi kombinasi 12 diambil 2 ditambah 5 diambil 2 ya. Oke, kita hitung berapa ini? Oh, langsung aja ya kayaknya ya. Langsung ke peluangnya aja ya. So, the probability, probabilitasnya adalah dari 12 diambil 2 ditambah dari 5 diambil 2 totalnya adalah 50 diambil 2. Oke, seperti itu ya. Jadi kita akan punya ini ya, 12 faktorial. Oh, gini aja. 12 kalikan 11 bagi 2 ditambah 5 kali 4 bagi 2 dibagi 50 kali 49 bagi 2 ya. Nah, bagi duanya bisa kita coret semua ya. Jadinya seperti itu ya. Oke, tolong dihitung berapa itu? 132 tambah 20 per. Saya itu dulu saya. 2450 per. 132 tambah 20 per 2450. Tolong dicat ya. Kalau lewat suara itu ada itu di sini. 2450 ya. Bisa nggak kita sederhanakan gitu? Oke. Jadi kalau kita sederhanakan adalah 1225 di sana adalah 76 ya. Oke, itulah jawabannya ya. Karena dipilih 2 ya, ini kita ngecek aja ya. Karena cuma ada satu, makanya nggak mungkin terpilih 2 untuk yang ini ya. Makanya nggak dikurangi ya nantinya ya. Oke, sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 3, yaitu seperti ini ya. Jadi dia itu saya tulis interior jadi I gitu ya.
Interior angle-nya itu saya anggap sebagai I. Dan eksteriornya saya anggap sebagai E ya. Jadi kita harus punya apa ini? The sum ya. Berarti N kali ya. Karena ada N. N kalikan I itu sama dengan 7N kalikan E ya. Nah, harap diingat kalau 7N E itu adalah eh, ingat bahwasanya E itu adalah 180 derajat dikurangi I ya. Oke. 180 derajat dikurangi I ya. Oke, sip. Jadi dia 7I negatif 7 ya. Di sana ada satu berarti 8NI ya. 8NI. Ini kayak kurang. 8NI itu sama dengan atau langsung gini aja ya. Dikurangi 7 kali 180 berapa? 1260 ya. 1260 derajat N. Atau gini aja. Nanti karena 180-nya bisa kita coret ya. Langsung aja 7 kalikan 180 derajat kali N sama dengan 0 ya. Iya enggak? Mm-mm. N-nya bisa kita faktorkan ya. Jadi kalau kita punya 8i, nanti tetap butuh N kok di sini ya. Oke, jangan jangan faktorkan ya. Dan ingat kembali, N kalau I itu adalah N kurangi 1 kalikan 180 derajat dibagi N ya. Untuk regular poligon ya. Jadi kita masukkan itu, oh N-nya mana? Jadi kita ganti menjadi seperti itu ya. Kita punya 8N kalikan N kurangi 1 kalikan 180 derajat dibagi N dikurangi 7 kali 180 derajat kali N ya. Oke, sama dengan 0 ya. Yang N yang ini aja yang saya coret. Terus 180 derajatnya juga saya coret ya. Saya nyoretnya gini aja wes. Terus cuman oke, yang seperti ini aja. Biar berbeda ya nyoretnya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita akan punya dia adalah 8N. 8N kurangi 8 dikurangi 7N ya. Sama dengan 0. Artinya N-nya adalah, 8. oh iya ya, N-2 ya. Oke. Harusnya N-2 ya. Sip. N kurangi 2. Yang ini juga demikian. Berarti ini 16 ya. N-nya adalah 16 ya. Oke, sip. Kurangi 2 ya. Kalau kurangi 1 nggak jadi nantinya ya. Contohnya di paling gampang itu kita bisa lihat persegi sama segitiga sama sisi ya. Oke, N-nya 16. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Sebentar Pak, mau foto. Nggak usah difoto nggak apa-apa ya. Kan nanti saya kirim di grup ya. Apa hasil PDF-nya ini ya. Oh, oke. Lanjut. Selanjutnya ini gampang ya kayaknya ya. Jadi ini adalah kita butuh dalam modulo 10 ya. Yang 5 jelas 5 ya kan. Yang 3.
Yang 3 itu karena 36 ini berarti satu ya kayaknya. Satu, satu. Karena ini kelipatan 4 ini satu jadinya. Yang satu jelas satu ya kan. Yang 9. 72 kelipatan 4 ya. Karena dia kelipatan 4 9 juga jadi satu. Yang 7. Oh kok kelipatan 4. Yang 9 itu genap aja sudah satu ya. Yang 7 dia 90 itu bisa dibagi 4 enggak? Bisa. Enggak Dua. bisa ya. Makanya jadi 9 dia ya. Karena ini kalau dibagi 4 90 bagi 4 sisa 2 ya. Makanya dia 9. Oke, dalam modulo 10. Sip. Jadinya ini 10 habis 7 ya. Jadi jawabannya adalah 7 dalam modulo 10. 10. Oke, gampang ya. Oke. Sip. Kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya seperti ini ya. Ya udah, ini bisa dicoba dulu selama 2 menit ya. Bentar, mana tadi timernya ya? Timer. 2 menit dimulai dari sekarang ya. Ya wes, karena di kolom chat itu sudah banyak yang sudah bisa langsung tahu jawabannya ya. Kita bahas saja ya. Jadi sebenarnya sudah berlalu 1 menit barusan. Oke. Seperti biasa ya, karena dia Kak, kuadrat terus sama apa ini mutlak dijumlah tapi hasilnya nol, makanya masing-masing dari itu adalah nol ya. Artinya kita harus punya A kurangi 5 itu nol, dan juga 2B ditambah 12 itu harus nol. Kak, Makanya A-nya 5 dan yang 6. B-nya negatif 6 ya. Kalau kita mau cari nilai dari nilai mutlak A ditambah B, itu artinya 5 ditambah negatif 6, yaitu nilai mutlak dari negatif 1. Lah, ingat kembali, kalau nilai mutlak itu negatifnya kita buang ya. Jadi nilainya adalah 1 sebenarnya ya. 1 dijumlah sebanyak, makanya kalau kita mau cari nilai A plus B ditambah A plus B mutlak dikuadratkan ditambah A plus B mutlak dipangkat 3-kan ditambah seterusnya sampai nilai mutlak A plus B dipangkatkan 2022 itu semahalnya dengan 1 ditambah 1, kan 1 semua kan ya. Karena dia nilai mutlak ya, makanya nggak negatif nilainya ya. Jadi ini ada sebanyak 2022. 1 ditambah sebanyak 2022 yaitu 2022. Itulah jawabannya. Sip. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Wah, itu harusnya satisfy ya. D-nya kan dekat sama S ya. Ini satisfy ya. Ya kan? Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke nomor 6 ya. Ya, Kak. Oh iya, mungkin harus dibedakan ya. Pembulatan ke bawah itu ada bawahnya gini ya. Itu pembulatan ke bawah atau floor ya. Kalau pembulatan ke atas ada atasnya. Kalau gini mutlak ya. Oke, ada sikunya ya. Sip. Lanjut, nomor 6.
Oke, yang ini bisa dicoba dulu mungkin 2 menit ya. 2 menit 30 detik deh. 2 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, karena di chat sudah beberapa yang bisa ya kita bahas. Ini sudah berlalu sekitar 1 menit 30 detik ya. Jadi dia bisa menggunakan langsung ya atau komplement ya. Kita coba itu keduanya ya. Jadi direct ya. Metode pertama kita bisa direct ya atau langsung ya. Jadi dia punya berapa ini? Berarti at least one ball is black ya. Berarti satu bola yang diambil itu hitam ya. Jadi peluangnya adalah totalnya ada berapa ini? 7 ya. Jadi 4 ditambah 3 dipilih 2 ya. Terus yang ini satu hitam satu putih ya. Berarti 41 kalikan dengan 31. Kemudian di sana keduanya harus hitam ya. Keduanya hitam berarti 42. Oke, sip. Kita hitung sekarang ya. Jadi dia 4 kali 3 ditambah 4 kali 3 per 2 dibagi dengan 7 kali 6 per 2. Oke, sip. Jadi 4 kali 3 12. 12 tambah 6 18 per berapa ini? 7 kali 3 21. Berarti 6 per 7 ya. 6 per 7. Oke. Untuk metode kedua itu kita bisa menggunakan komplement ya. Nah, jadi kalau kita cari komplemennya, karena dia tulisannya at least one ball is black, berarti eh, semuanya putih ya, atau tidak ada hitam ya. No black ya. Ya saya tulis no black itu aja ya, atau zero ya. No black. Artinya dia kalau peluang yang dicari itu harusnya adalah peluangnya satu dikurangi peluang no black ya. P no black. Oke, jadi satu kita kurangi dengan peluangnya kalau nggak ada hitam, otomatis keduanya harus putih ya, yaitu 3 kita pilih 2, terus tadi 7 kita pilih 2 ya. Jadinya dia satu dikurangi dengan 3 kali 2 per 2, semuanya diper,
7 kali 6 per 2. Per 2-nya bisa kita coret ya. Terus ini juga bisa kita coret sama 6 ya. Oke, nyoretnya saya ganti itu ya sama 6 ini ya. Jadi 1/7 ya. 1 dikurangi 1/7. Kita akan dapat hasil yang sama yaitu 6/7. Ya memang harus sama ya. Dari dua metode itu harus sama hasilnya ya. Oke, sip. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya kasih pembatas untuk kedua metode seperti biasa ya. Oke. Nah, metode satu kok bisa empat satu kali C31 sama plus 4 C42 itu. Oke. Plus itu menyimbolkan atau ya. Jadi mungkin saya di sini ya. C41 berarti dari 4 hitam, hat. Dari 4 hitam dipilih satu ya, diambil satu. Kali berarti dan ya. Dan tambah berarti atau. Jadi ini kalau kita baca adalah dari 4 hitam dan tiga, dari 4 hitam dipilih satu dan 3 putih dipilih satu atau 4 hitam dipilih dua. Kan itu kemungkinannya. Oke? Ya, yang C41 sama C31 tadi. Dari 4 hitam dipilih satu dan dari 3 putih dipilih satu. Akan artinya kita butuh satu putih, satu hitam ya. Untuk at least one ball is black ya. Oh, oke. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 seperti itu. Ya, bisa dicoba dulu. Yang ini 3 menit ya, karena faktorisasi lumayan lama biasanya ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Kita belah jadi dua kurung ya, atau gimana? Ya, 2 kurung atau lebih ya. Dijadikan bentuk perkalian artinya ya.
Oke, 3 menit sudah berlalu. Kita bahas ya. Jadi ini faktorisasinya bertahap ya. Atau mungkin intuisinya sudah kuat, Kak. Nggak perlu bertahap, bisa ya. Tapi untuk awal, kita masih belajar itu bisa bertahap ya. Kita pecah segini dulu ya. Nah, kita faktorkan itu ya. Jadi kita misalnya bisa memfaktorkan 5x² plus 30xy plus 45y² ya. Harusnya ini ada 1/5, dia 5x ditambah misalnya P ya. PY terus 5x ditambah QY ya. Oke. Kita faktorkan seperti itu dulu ya. Jadi dengan kalau kita jumlah ya, P ditambah Q itu hasilnya adalah koefisien XY ya, yaitu 30. Dan kalau kita kali P kalikan Q itu harusnya koefisien hasil kali koefisien kuadrat-kuadrat ya, yaitu 5 kalikan 45. Oke. Berapa ini? 225 ya. Kalau kita tambah 30, kalau kita kali adalah 225. Makanya kayaknya 225. Oke, kayaknya kita harus dapat P sama Q-nya itu sama ya, 15 ya. Oke. Jadinya kita bisa memfaktorkan ini jadi 5x plus 15y sama 5x plus 15y ya. Oke. Jadi yang 1/5 kita bisa coret dari sana ya. Akan jadi x plus 3y sama 5x plus 15y. Oke. Lanjutannya kita misalkan lagi ya. Sekarang misalkan kita bisa memfaktorkan soal aslinya ya. Misal 5x² plus 30xy plus 45y² plus 4x plus 12y ya. Itu kita bisa faktorkan jadi x plus 3y ditambah sesuatu ya. Misalnya A dia. Terus yang kedua juga ditambah sesuatu, misalnya B ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita butuh menjabarkan ruas kanan ya. Jadi sudah pasti ada 5x seperti awal yang sudah kita potong tadi ya. Terus di sini untuk A. Untuk X ya. Jadi yang pertama itu 5A, terus yang kedua itu adalah B ya. Jadi kita punya 5A plus B untuk X ya. Kemudian yang Y kita harus punya apa? Dia punya 15A sama 3B ya. 15A plus 3B untuk yang Y ya. Kemudian terakhir ada AB ya. Terus AB ya. Karena dia nggak punya itu ya. Nggak punya konstanta ya. Konstanta. Konstan. Kons gitu aja wis. Itu harusnya ada 0 sama dengan AB ya. Makanya salah satu dari A atau B harus 0 ya. Kita sudah tahu seperti itu ya. Atau mungkin gini aja. Langsung di koefisiennya ya. Nanti ketahuan ya. Jadi yang pertama koefisien dari X. Di sana ada 5A plus B. Di sana ada 4 ya. Sekarang koefisien dari Y. Yang situ ada 15A plus 3B ya. Dia sama dengan 12 ya. Oke, ternyata ini adalah kelipatannya. Cuma kali 3 ya.
Makanya kita nggak bisa menemukan itu ya. Nah, kita harus coba-coba B-nya nol ya. Berarti saya tulis lagi yang tadi ya, yang konstanta ya. Itu B-nya nol berarti A-nya nol atau B-nya yang nol ya. Oke, kalau A-nya nol, B-nya sama dengan 4 ya. Berarti kita punya B-nya itu 4 atau kalau B-nya yang nol, A-nya itu akan jadi 5/4 ya. Oke. Jadi dia 5/4 itu kita buang ya karena kita maunya yang bulat ya. Jadi pilihannya cuma B-nya 4 gitu aja ya. Makanya dari soal ini tadi ya, kita sudah bisa memfaktorkan ya, yaitu 5x² plus 30y plus 45y² plus 4x plus 12y. Itu kita bisa memfaktorkan A-nya yang kita ambil 0 ya. Jadi X plus 3y kalikan dengan 5x plus 15y plus 4 ya. Oke, sebenarnya boleh saja kalau 5/4 ya, cuma jelek ya. Biasanya kalau pemfaktoran kita pilih yang bulat-bulat ya. Makanya hasil pemfaktorannya itu seperti ini ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Selanjutnya seperti itu ya. Sekarang kita butuh 308 dibagi 4. 77 ya. Berarti kalau dikali itu 77, kalau dijumlah 18, 11 sama 7 ya. Oke. Sip. Jadi kita harus punya akar A ditambah akar B itu sama dengan 18 ditambah akar 308. Oke. Ternyata 18 itu kita bisa pecah menjadi 11 ditambah 7 ditambah 2 kalikan akar berapa ini? 77 ya atau 11 kali 7 ya. Oke, karena sudah bisa memecah seperti ini kita sudah tahu mana A yang mana B ya. Jadi akar 11 ditambah akar 7 ya. Artinya A-nya itu 11 dan B-nya itu 7 ya. Oke, kalau sekarang kita mau cari nilai A kurangi B, makanya 11 dikurangi 7 yaitu 4 ya. Itulah jawabannya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Jadi nanti saya campuran ya, kadang nulis bahasa Inggris, kadang nulis bahasa Indonesia, gak masalah ya. Cuma ngomongnya ya pasti bahasa Indonesia kebanyakan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 9. Jadi untuk yang nomor 9 itu mirip seperti tadi ya. Nomor 9 bisa dicoba dulu selama 3 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oke, karena sudah beberapa yang kirim di chat ya, kita bahas ya. Jadi ini akan lebih mudah kalau kita gunakan komplement ya. Kalau direct itu at least one ya, berarti kita hitung satu putih, dua putih, sama tiga putih ya. Jadi hitung tiga ya. Kalau komplement kan eh, no no white ya, langsung ya. Jadi langsung komplement ini ya. Artinya no white ya. Nggak ada putih yang terpilih ya. Jadinya langsung aja peluangnya peluangnya itu satu dikurangi yang no white ini ya, yaitu berapa ini? Harus black semua ya. Berarti 9 dipilih 3 dibagi dengan 9 tambah 6 yaitu semuanya dipilih 3 ya. Oke, sip. Jadi kita harus punya satu dikurangi dia ada 9 kali 8 kali 7 dibagi 3 faktorial. Yang sana itu berapa ini? 15 ya. 15 kali 14 kali 13 bagi 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya bisa kita buang ya nanti ya. Jadinya satu dikurangi 9 kali 8 kali 7 dibagi dengan 15 kali 14 kali 13. Oke, sip. Bisa dihitung dulu berapa itu? Nah, ternyata jawabannya adalah 53 per 65 ya. Oke, ini sudah bentuk yang sederhana ya. Oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 10. Ya, ini juga demikian ya. Bisa dicoba selama kayaknya lebih mudah ini ya. 2 menit 30 detik deh ya. 2 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Artinya apakah when negative integer Wah, will satisfy x kuadrat plus 5x? oke. Berapa banyak bilangan bulat negatif X yang memenuhi itu ya? Jadi kita butuh X-nya yang negatif aja ya. Oke, sudah banyak yang dapat ya. Kalau gitu langsung kita bahas ya. Masih berlalu sekitar 1 menit 30 detikan ya. Jadi kita bisa langsung pindah ruas ya. Harus punya X kuadrat plus 5X dikurangi 36 itu kurang dari 0 ya. Terus kita bisa faktorkan ruas kiri, yaitu kalau dijumlah.
5 kalau dikali negatif 36 ya. Berarti kita butuh plus 9 sama negatif 4 ya. Kurang dari 0. Nah, kalau gini kita bisa langsung negatif 9. Yang kecil, terus yang besar itu 4 ya. Kurang dari X, kurang dari 4. Oke. Karena kita cuma butuh yang negatif aja ya. Makanya X-nya itu mulai dari negatif 8, negatif 7, negatif 6, sampai seterusnya sampai negatif 1 ya. Jadi ada 8 ya. Mulai negatif 8 sampai negatif 1 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 8 ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ya ini juga sama ya. Soalnya sering muncul di lomba-lomba lain ya. Maksudnya di Olimpiade Matematika kayak penyisian gitu ada ya. Bisa dicoba selama 2 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 2 menit 30 detik sudah berlalu. Kita bahas ya. Jadi ada yang kirim solusinya di chat ya. Untuk mempermudah mungkin kita bisa kali negatif dulu ya. Jadi kita kali negatif itu dapat XY kurangi 2X ditambah Y ya. Sama dengan negatif 7. Oke, kedua ruas kita kurangi 2 ya. XY kurangi 2X ditambah Y kurangi 2 dia jadi negatif 9. Nah, kalau gini ruas kiri sudah bisa kita faktorkan ya, yaitu X plus 1 sama Y minus 2. Benar nggak?
Berarti kita harus punya X plus 1 sama Y minus 2 adalah faktor dari negatif 9 ya. Artinya X minus plus 1 dan juga Y itu adalah faktor dari negatif 9 ya. Oke, jadi kita bisa buat tabel kemungkinannya ya, mulai negatif 9 kan gitu ya. Jadi X plus 1 di sana ada has Y minus 2 ya. Langsung kita jadikan X Y aja ya yang di kolom ketiga ya. Kolom ketiga langsung kita isi X Y, kita mau cari negatifnya, minimalnya ya. Jadi awalnya kita bisa ini negatif 9 itu satu ya. Jadi kalau ini negatif 9 berarti X-nya negatif 10 ya. Yang ini kita tambah 2 berarti 3 negatif 30. Terus kalau ini negatif 3 di situ 3 berarti dia harusnya jadi negatif 4 X-nya. Terus 5 ya. Negatif 4 negatif 20. Oke, kemudian di sini negatif 1 sama 9. Satu negatif 2 sama 11 negatif 22. Benar kan? Ya. Terus sekarang itu jadi satu sama negatif 9 ya. Dia jadinya nol ini ya. X-nya nol berarti langsung nol. Dia 3 sama negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 negatif satu berarti dia negatif 3. Lanjutannya lagi ada 9 sama negatif satu. Negatif satu ditambah 2 jadi satu. Satu kali 9 9 ya. Yang terkecil adalah negatif 30 ya. Itulah jawabannya. Oke, yang ini minimal. Sip. Jadi jawabannya adalah negatif 30 ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Enggak ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 12. Jadi ini pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3 itu kita eh, coba-coba ya. Coba-coba. Coba-coba. X itu faktor dari konstanta ya. Yaitu 42 ya. Wah, negatifnya nggak usah diikutkan, nggak masalah ya. Kita butuh faktor dari 42 positif dan negatif ya. Jadi kita coba dulu. Mana yang kalau kita substitusi hasilnya nol ya. Itu namanya menggunakan teorema faktor ya. Oke, sip. Kita coba-coba dulu ya. Kalau satu, kalau dua kan gitu ya. Bisa dicoba dulu. Nanti saya tulis langsung yang memenuhi ya. Nah, ternyata kalau kita coba X-nya 7 itu memenuhi ya. Jadi ternyata kalau kita coba X-nya sama dengan 7 berarti yang ini kita misalkan sebagai Y gitu aja deh ya. Kita akan punya Y-nya itu nol ya. Berarti apa? Berarti X dikurangi 7 adalah faktor dari Y ya. Y. Oke, sekarang kita gunakan apa ya? Porogapit istilahnya atau long division ya, istilah kerennya ya. Long division atau porogapit ya.
Jadi yang pembaginya adalah X kurangi 7. Terus yang mau dibagi adalah X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat dikurangi 29X dikurangi 42. Oke, dia yang pertama X kuadrat dikurangi 7X, X kuadrat, X pangkat 3 ya. Jadi dia sisanya ini adalah 5X kuadrat kurangi 29X dikurangi 42. Berarti kita butuh 5X di sini. 5X kuadrat dikurangi 35 ya. Oke, berarti dia adalah 6 ya. 6X dikurangi 42. Oke, berarti dia adalah 6 ya. Oke. Terus ini cara long division ya. Sekarang cara itu sintetik ya atau Horner ya. Nah, kalian bisa pilih mau pakai cara yang mana ya. Kalau sintetik itu kita tulis apa koefisiennya saja ya tanpa X ya, yaitu 1, -2, -29, -42. Di sini kita tulis 7. Oke, 1 langsung turun. 1. 1 kali 7 di sini 7. Kita jumlah ya. Ini jumlah. Berarti dia 5. 5 kali 7, 35. Kita jumlah. Berarti kita punya 6 di sini ya. 6 kali 7, 42. Kita jumlah 0 ya. Nah ini kita bisa segini ya. Yang ini jadi sisa. Yang ini hasil ya. Hasilnya kita tulis kembali dalam ada X-nya ya. Karena 3, X-nya pangkat 2. Jadi X kuadrat plus 5X plus 6. Oke, seperti itu ya. Jadinya saya taruh di sini sekarang ya. Kita bisa memfaktorkan X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat dikurangi 29X dikurangi 42. Kita bisa faktorkannya menjadi X minus 7 sama X kuadrat plus 5X plus 6 ya. Nah, kebetulan kita juga sering memfaktorkan ini ya, makanya kita bisa langsung memfaktorkan X kurangi 7. Kalau dijumlah 5, kalau dikali 6 ya. Jadi 2 sama 3 ya. X plus 2 sama X plus 3. Oke, itulah faktor akhirnya ya. Nah, sebenarnya tadi walaupun nggak dapat X-nya sama dengan 7, kita bisa dapat X-nya negatif 2 atau X-nya negatif 3 ya. Prosesnya sama nanti ya. Sip. Kira-kira seperti itu. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke ini ya. 13 ini ya. Jadi kita langsung bahas saja ya. Kalau kita lihat dia punya 3, 7 sama 11 ya. Kalau kita tulis ke garis bilangan, itu di sini adalah 3, 7 atau 11 ya. Nah, kita ambil yang tengah ya. Biasanya kita buat gitu ya. X-nya sama dengan 7, berarti kita harus punya X 3 ditambah mutlak ini ya. Sama dengan dia berapa ini? 7 kurangi 3, 4. Tambah 0 ditambah 4 lagi ya ini ya. Nah, nanti jawabannya adalah 8 ya. Kalau bentuknya jumlah nilai mutlak seperti itu ya, kita ambil yang tengah ya.
Nah, kalau kita coba-coba, hmm, bisa ambil tiap daerah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya secara teori kita sebenarnya butuh mencoba semua kemungkinan ini ya. Jadi if yang pertama x-nya itu kurang dari tiga ya, x-nya kurang dari tiga. Terus yang kedua antara 3 sampai 7. Oke, yang ketiga itu mulai 7 sampai kurang dari 11 ya. Terus yang ini lebih dari 11 ya, lebih dari x-nya lebih dari atau sama dengan 11. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa coba ini di rumah ya. Tapi nanti yang tepat itu yang ini ya, yang dapat minimal ya. Yang dapat minimal itu yang ini, minimal. Oke. Jadi kita langsung aja anggap langsung 7 ya. Oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke 14 terus 15. Oke, cuma 15 ya. Yes. Karena waktunya sudah agak mepet, langsung kita bahas saja ya. Jadi dia jumlah tiga eksterior angle-nya itu adalah segitu ya. Jadi jumlah eksterior angle ya. Jumlah eksterior itu akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut pertama ya. Ya langsung saja A gitu aja wis ya. Ditambah 180 derajat dikurangi sudut B. Kita tahu kalau segitiga ABC ya. Berarti jumlah sudutnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Ini kita tambah lagi 180 derajat dikurangi sudut C ya. Artinya dia 3 kali 180 ya. 540 dikurangi sudut A ditambah sudut B tambah sudut C ya. Berarti ada derajatnya. 540 derajat dikurangi 180 derajat yaitu 360 derajat ya. Itu totalnya ya. Yaitu berapa ini? 24 ya. Berarti kita butuh largest sama second largest ya. Berarti kalau largest kita butuh yang terkecil ini ya nantinya ya. Oke, gini aja ya. Largest interior ya. Itu adalah yang eksteriornya terkecil ya. Jadi kita gini aja dulu. Eksteriornya terkecil yaitu ini untuk eksterior yang terkecil 4 per ini totalnya 24 ya. 4 per 24 kalikan dengan 360 derajat ya. 4 per 24 itu adalah seperenam ya. Jadi 360 derajat ya. Berarti largest interiornya adalah minimum ini ya. Saya tulis minimum dari eksterior itu untuk interiornya kita dapat largest ya. I itu adalah 120 derajat. Sedangkan untuk second ya, second minimum
eksterior jadi 9 per 24 kalikan 360 derajat. Kita bagi 3 itu 3/8 ya. 135 ya. Dia adalah 135 derajat, makanya second largest ya. I itu adalah 45 derajat ya. Kalau kita jumlah adalah 165 derajat. Oke. Jadi biasanya nggak pakai derajat ya kalau diketik ya. 165 gitu aja ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Gak ada. Gampang ya. Lanjut. Yang terakhir itu seperti itu ya. Yang terakhir itu seperti itu. Soal terakhir kayak gitu ya. Jadi dari sini kita punya X-nya itu bisa kita tulis sebagai 22A ditambah 12 ya. Dan juga yang ini X-nya bisa kita tulis sebagai 26B tambah 8 ya. Oke. Jadi ini kita juga bisa menulisnya sebagai 11 2A plus 2A plus 1 dan juga yang ini 13 itu 13 2B tetap plus 8 ya ini ya. Ya enggak? Oke, jadi X-nya itu kalau kita modulo 11 itu adalah 1 ya. Dan juga kalau kita modulo 13 itu 8 tetap 8 ya. Oke. Jadi kita bisa menulis baru ya. X-nya itu 11K. Nanti K-nya itu adalah 2A plus 1 ini ya. 11K ditambah 1 ya. Kita substitusi ke sana ya. Itu sama dengan 13 langsung 26 kayaknya ya. Biar gak buat variabel baru lagi ya. Atau bisa juga dari sini kita langsung substitusi ke sana ya. Oke, ini aja biar gak panjang-panjang ya caranya ya. Langsung aja kita substitusi ya. Jadi kita harus punya 22A ditambah 12 itu sama dengan 26B ditambah 8 ya. Jadi 26B dikurangi 22A itu sama dengan 4. 13B dikurangi 11A itu 2. Oke, sebenarnya lanjutannya itu coba-coba ya. Berapa A terkecil yang memenuhi atau B terkecil yang memenuhi ya. Oke, wes. Selanjutnya tinggal coba-coba aja ya.
Oke, tinggal coba-coba A sama B ya. Jadi ini lebih ke brute force ya, coba-coba aja atau nguli istilahnya ya. Coba-coba, ini nanti kita harus punya X-nya adalah 606 ya. Oke. Jadi setelah di sini itu lebih memperkecil peluang kita coba-coba ya, atau enggak langsung coba semua ya. Bisa juga langsung kalian coba yang X yang memenuhi ini ya. Kelipatan 22 ditambah 12 ya. Nanti dicoba ke sana ya. Soalnya yang mau kita cek cuma segini kan ya. Nggak sampai 500 ya. Atau 500 kalau kita bagi berapa sih? 500 999 dibagi 500 dibagi dikurangi 488 ya. Dibagi 22. 22 kali ya. Oke, bisa juga menggunakan apa? Namanya Chinese Remainder Theorem ya. Kalau Chinese Remainder Theorem itu biasanya sih lama sih ya, kecuali sudah sering latihan ya. Jadi lebih mudah coba-coba untuk ini ya. Cari KPK dari modulnya ya, yaitu 22 sama 26 ya, KPK-nya berapa nanti ya. Oke, kalau gitu sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dulu. Nanti hasil zoomnya saya kirim di grup ya. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Dari saya. Sampai jumpa lagi. Mungkin tanggalnya belum tahu ya. Lupa saya tanggalnya. Ya udah. Pokoknya 2 minggu lagi kayaknya 2 minggu lagi ya untuk yang sesi 3 ya. Sampai jumpa di sesi 3. Selamat belajar dan selamat sore. Okay, bye, Mister. Thank you. Ya.